Setelah 40 tahun hidup bersama, sang suami dengan tega mengambil segalanya, rumah, mobil, uang tabungan dan mengusir istrinya keluar dari rumah hanya dalam beberapa jam. Di usia 70 tahun tanpa memiliki apa-apa, wanita tua itu pergi dengan 2 koper tua dan sebuah rahasia yang bahkan hampir ia lupakan. Semua orang mengira hidupnya telah berakhir. Namun beberapa bulan kemudian, suaminya sendirilah yang harus datang mencarinya, bukan untuk menolong, melainkan untuk merebut kembali sesuatu yang tidak pernah ia ketahui keberadaannya. Dan kali ini, wanita itu bukanlah wanita lemah yang sama seperti dulu. Kisah ini dimulai pada hari ia dipaksa meninggalkan rumahnya sendiri. Pagi itu, langit Jakarta tidak hujan, tetapi udaranya terasa berat seolah-olah rumah itu sendiri tahu sesuatu akan terjadi. Ibu Siti berdiri di dapur, tangannya masih memegang cangkir keramik yang salah satu sudutnya sudah retak sejak belasan tahun lalu. Air di dalam teko sudah dingin entah sejak kapan, tetapi ia belum juga meminumnya. Kebiasaan menyeduh teh di pagi hari tetap ia lakukan seperti biasa. Bedanya hari ini dapur terasa lebih kosong dari biasanya. Meja kayu tempat ia sarapan selama lebih dari 40 tahun sudah tidak ada lagi. Meja itu sudah diangkut kemarin sore atas permintaan Bapak Budi. Suara truk barang yang berhenti di depan gerbang terdengar tepat pukul 7:30. Ibu Siti tidak perlu melihat keluar untuk tahu truk itu sudah datang. Bapak Budi selalu tepat waktu, begitu presisi hingga membuat orang lain merasa hidup mereka satu ketukan lebih lambat. Selama 40 tahun hidup bersama, ia sudah terbiasa bahwa semua hal di rumah berjalan mengikuti irama suaminya, dari jam makan, jam tidur, hingga keputusan-keputusan terbesar dalam hidup mereka. Ia melangkah ke halaman. Gerbang besi berwarna biru yang catnya telah memudar dimakan waktu. Hari ini terbuka lebar. 3 orang pria berseragam abu-abu masuk tanpa menyapa, tanpa bertanya. Mereka bekerja seperti orang yang sudah terbiasa dengan pemandangan seperti ini, membongkar, mengangkat, mengangkut. Semuanya terjadi begitu cepat, hingga Ibu Siti merasa seperti sedang menonton sebuah film yang tidak ia pahami alurnya. Bapak Budi berdiri di sudut halaman, memegang setumpuk kertas. Sesekali melirik jam tangannya. Ia tidak memandang istrinya, atau mungkin sudah, tetapi Ibu Siti tidak menyadarinya. Itu lemari terakhir di ruang tamu, kan? Tanyanya pada salah satu pekerja. Iya, Pak. Tinggal rak kecil saja. Bapak Budi mengangguk, menulis sesuatu di kertasnya. Baginya, semua ini hanyalah pekerjaan yang harus diselesaikan, tidak lebih. Ibu Siti berdiri diam di teras, tangannya menggenggam erat tali tas tangannya. Ia sudah berdiri di sana sejak pagi, bahkan sebelum truk itu datang. Ia tidak tahu harus berdiri di mana, harus berbuat apa. Rumah ini pernah menjadi tempatnya, sekarang ia seperti tamu yang terlupakan. Budi, panggilnya, suaranya lebih lirih dari yang ia kira. Pria itu menoleh, tatapannya datar. Kamu sudah siap? Tanyanya. Bisakah kamu memberiku beberapa hari lagi? Kata Ibu Siti. Suaranya sedikit bergetar. Aku belum sempat membereskan semuanya. Bapak Budi menatapnya beberapa detik, lalu menggeleng pelan. Aku sudah menunggu cukup lama sesuai keputusan pengadilan, katanya. Kamu juga tahu itu. Aku tidak mau memperpanjang masalah ini. Tapi, Ibu Siti ragu. 40 tahun, aku butuh sedikit lebih banyak waktu. Bapak Budi menghela napas pelan, bukan karena kesal, melainkan seperti orang yang sudah menyiapkan jawabannya. Tidak perlu, katanya. Semakin lama, semakin sulit untuk kita berdua. Ibu Siti tidak berkata apa-apa lagi. Ia menatap suaminya, benar-benar menatapnya, seolah mencoba menemukan kembali sesuatu yang pernah ada di antara mereka. Tapi wajah di hadapannya hanya menyisakan ketenangan yang dingin dan begitu akrab hingga terasa menakutkan. Seorang pekerja berseru, "Sudah selesai, Pak." Bapak Budi mengangguk, menutup mapnya. Ia berjalan ke arah Ibu Siti, berhenti pada jarak yang cukup agar tidak perlu bersentuhan. Aku sudah siapkan sejumlah uang untukmu. Ia menyerahkan sebuah amplop. Cukup untuk menyewa tempat tinggal sementara. Ibu Siti menatap amplop itu. Tidak langsung mengulurkan tangan untuk menerimanya. Aku tidak butuh uangmu, katanya, meski suaranya lebih lemah dari yang ia inginkan. Ini bukan pemberian, jawab Bapak Budi. Ini hanya untuk menyelesaikan urusan. Kalimat itu membuat Ibu Siti merasa ada sesuatu yang runtuh di dalam hatinya. Bukan rasa sakit yang hebat, melainkan sebuah kekosongan yang dingin. Ia menerima amplop itu, tangannya bergetar ringan,
Nanti sore pihak pembeli rumah akan datang untuk melihat lagi, lanjut Bapak Budi. Sebaiknya kamu sudah pergi sebelum jam 2. Rumahnya sudah terjual? Tanyanya. Ya, Bapak Budi mengangguk. Sudah kubilang sebelumnya. Ibu Siti teringat suaminya memang pernah mengatakannya, tetapi saat itu ia tidak berpikir semuanya akan secepat ini. Atau mungkin, ia tidak mau mempercayainya. Para pekerja menutup pintu truk. Suara mesin menyala, lalu truk itu perlahan meninggalkan gerbang, menebarkan debu tipis di halaman yang kini lengang. Bapak Budi berbalik, berjalan menuju mobilnya yang terparkir di luar gerbang, sebuah mobil baru yang belum pernah Ibu Siti lihat sebelumnya. Ia membuka pintu, duduk, lalu berhenti sejenak seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Urus saja dirimu sendiri, katanya tanpa menoleh. Pintu mobil tertutup, dan mobil itu melaju perlahan meninggalkan gang. Ibu Siti berdiri mematung. Gerbang masih terbuka. Angin meniup halaman yang kosong, membawa bau debu dan sesuatu yang akrab namun telah hilang. Tetangga di seberang jalan menutup pintu mereka, tak ada yang ingin melihat lebih lama. Ibu Siti memandang ke dalam rumah. Ruang tamu kosong melompong, dindingnya masih menyisakan bekas bingkai-bingkai foto yang telah diturunkan. Satu sudut dinding warnanya lebih pudar, tempat foto pernikahan mereka dulu tergantung. Ia melangkah masuk perlahan. Suara langkah kakinya terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Tak ada karpet, tak ada perabotan, tak ada apapun untuk menyerap suara. Ia masuk ke kamar tidur. Ranjang telah dibongkar, hanya menyisakan ruang kosong yang dingin. Ia berdiri sejenak, lalu duduk di lantai, kedua tangan di atas lutut, mata menunduk. Jadi, benar-benar sudah berakhir, bisiknya. Tak ada yang menjawab. Ponsel di dalam tasnya bergetar. Ia melihat layar, putranya. Ia ragu sejenak, lalu mengangkatnya. Halo. Iya, Bu. Ibu sudah selesai beres-beres? Suara putranya terdengar cepat dan ringkas. Iya, Ibu sedang beres-beres. Jawabnya. Ibu sebaiknya segera pergi, kata putranya. Kata ayah, sore nanti ada orang mau datang. Ibu di sana juga tidak akan menyelesaikan apa-apa. Ibu Siti terdiam. Aku sedang sibuk, Bu. Aku telepon hanya untuk mengingatkan. Ibu cari saja tempat yang layak untuk tinggal sementara. Kamu tidak bisa pulang? Tanyanya pelan. Hening sejenak di seberang sana. Aku ada urusan, jawabnya. Lain kali saja, ya. Panggilan berakhir secepat dimulainya. Ibu Siti menatap ponselnya beberapa saat, lalu mematikan layarnya. Ia meletakkannya di sampingnya, duduk diam sejenak lagi. Akhirnya, ia bangkit. Ia berjalan ke sudut kamar tempat 2 koper kecil sudah disiapkan. Isinya tidak banyak, hanya beberapa setel pakaian, obat-obatan, dan beberapa barang yang ia ambil dalam 3 jam pagi tadi. Ia memandang berkeliling kamar untuk terakhir kalinya. Tak ada lagi yang menahannya di sana. Ia menarik koper ke arah pintu. Saat melangkah melewati ambang pintu, ia berhenti sejenak, menoleh ke dalam. Rumah itu sunyi. Ia melangkah keluar, menarik gerbang hingga tertutup. Suara logam beradu terdengar kering. Ibu Siti berdiri di luar gang, 2 koper di sisinya. Orang-orang berlalu lalang seperti biasa. Tak ada yang tahu bahwa seseorang baru saja meninggalkan seluruh hidupnya. Ia tidak tahu akan pergi kemana. Ia tidak punya rencana. Hanya satu hal yang jelas, ia tidak punya rumah lagi. Namun di suatu tempat di lubuk hatinya, sebuah pemikiran samar mulai terbentuk, meski ia belum bisa menamainya. Bahwa mungkin, kehilangan segalanya bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Roda koper yang bergesekan dengan jalanan beton mengeluarkan suara seret yang berulang, mengikuti setiap langkah lambat Ibu Siti. Gang yang telah ia lewati puluhan ribu kali kini terasa asing. Dinding-dinding di kedua sisi masih sama, jendela-jendela masih terbuka dan tertutup seperti biasa, tetapi tak ada yang memanggilnya, tak ada yang bertanya. Seolah-olah kepergiannya adalah hal yang wajar dan tak perlu diperhatikan. Ia berhenti di ujung gang, kedua koper berdiri diam di sampingnya, seperti dirinya saat ini, tidak tahu harus kemana, tidak tahu harus berbelok ke kiri atau ke kanan. Jalan di depannya bercabang ke banyak arah, tetapi tidak ada satu pun yang menuju rumah. Angin sepoi-sepoi bertiup, membawa aroma khas pagi Jakarta, bau debu, asap kendaraan, dan samar-samar bau roti yang baru matang. Ibu Siti memandang ke arah toko roti di ujung jalan, tempat ia biasa mampir setiap pagi selama bertahun-tahun. Hari ini ia tidak melangkah ke sana, bukan karena tidak mau, tetapi karena ia tidak tahu akan kemana setelahnya.
Ia menarik kopernya beberapa langkah lagi, lalu berhenti. Tangannya memijat kening, seolah mencoba mengusir pusing yang mulai terasa. Sejak pagi, semuanya terjadi terlalu cepat. Meskipun ia tahu hari ini akan tiba, ia tetap tidak bisa mempersiapkan apapun selain beberapa setel pakaian dan pikiran yang kalut. Ponsel di sakunya bergetar lagi. Kali ini ia tidak ingin mengangkatnya, tetapi tangannya tanpa sadar mengeluarkannya. Masih putranya. Ia menatap layar beberapa detik, lalu menekan tombol jawab. Halo, Bu. Sudah pergi. Sudah. Ibu sudah keluar dari rumah, jawabnya. Lalu sekarang ibu di mana? Ia memandang jalanan yang ramai, tetapi tak ada satu tempat pun yang menjadi miliknya. Ibu belum tahu, jawabnya jujur. Hening sejenak, lalu terdengar helaan napas pelan. Kenapa ibu tidak bersiap-siap dari dulu? Kata putranya, nadanya sedikit kesal. Ayah kan sudah bilang dari lama. Iya, ibu tahu, sahutnya, suaranya mengecil. Atau ibu ke rumah Tante Rina saja dulu untuk beberapa hari, usul putranya. Nanti aku teleponkan Tante. Ibu Siti terdiam. Rina adalah adik perempuannya yang tinggal di pinggir kota. Mereka memang tidak jauh, tetapi juga tidak cukup dekat hingga ia bisa tiba-tiba datang menumpang. Dan jauh di lubuk hatinya, ia tidak ingin menjadi beban bagi siapapun. Biar ibu urus sendiri saja, katanya. Jangan keras kepala lagi, Bu, sahut putranya cepat. Ibu sendirian mau berbuat apa? Kalimat itu membuat Ibu Siti tertegun. Bukan karena marah, tetapi karena terlalu akrab. Seseorang pernah mengatakan hal itu padanya berkali-kali, selama bertahun-tahun. Ibu akan baik-baik saja, katanya, kali ini lebih jelas. Baik-baik saja bagaimana? Putranya hampir memotong. Ibu tahu di luar sana sekarang seperti apa? Ibu tidak terbiasa, tidak punya siapa-siapa, tidak punya apa-apa. Kamu tenang saja, potongnya lembut. Ibu tidak apa-apa? Di seberang sana, putranya tidak berkata apa-apa lagi. Mungkin ia sadar percakapan ini tidak akan kemana-mana. Ya sudah, aku harus kerja, katanya. Kalau ada apa-apa, telepon aku. Iya. Panggilan berakhir. Ibu Siti berdiri sejenak, ponsel masih di tangannya. Kata-kata tadi tidak mengejutkannya, bahkan terasa akrab. Seolah ia telah mendengarnya seumur hidup, hanya saja hari ini terdengar lebih jelas. Ia memasukkan ponsel ke dalam tas, menatap kedua kopernya, lalu menarik napas dalam-dalam. Harus pergi, katanya pada diri sendiri. Ia melangkah ke jalan raya, memesan ojek online. Pengemudinya datang cukup cepat, melihatnya dan kedua koper, lalu bertanya, mau kemana Bu? Pertanyaan sederhana itu membuat Ibu Siti terdiam. Kemana? Ia tidak punya jawaban. Tolong antar saya ke terminal Kampung Rambutan, Mas, katanya setelah beberapa detik. Baik, Bu. Motor pun melaju. Angin menerpa wajahnya, membawa serta kebisingan kota. Ibu Siti duduk di belakang, tangannya menggenggam erat koper, matanya menatap lurus ke depan tetapi tidak benar-benar melihat apa-apa. Jalanan yang akrab perlahan menjauh di belakang. Sudut-sudut jalan, toko-toko, orang-orang yang biasa ia lewati setiap hari kini menjadi pemandangan asing. Ia baru sadar, selama puluhan tahun ia tinggal di kota ini, ia tidak pernah benar-benar mengenalnya. Hidupnya terkurung di dalam rumah, dalam pekerjaan yang berulang, dalam kebiasaan yang telah diatur. Motor berhenti di depan terminal. Pengemudi membantunya menurunkan koper. 20.000, Bu. Ibu Siti membuka dompet, mengambil uang dan memberikannya. Tangannya masih sedikit gemetar. Hati-hati di jalan ya, Bu, kata pengemudi itu sebelum pergi. Ibu Siti berdiri di depan terminal, memandangi arus orang yang keluar masuk. Semua orang punya tujuan, punya rencana, punya maksud. Hanya ia yang tidak. Ia menarik koper ke dalam, mencari bangku kosong dan duduk. Pengeras suara terus mengumumkan jadwal bus, bersahutan dengan obrolan, derap langkah, dan suara roda koper di lantai. Ia meletakkan tas di pangkuannya, membukanya tanpa sadar. Tangannya merogoh ke dalam, menyentuh dompet, obat, tisu, lalu berhenti pada sebuah benda kecil, dingin, dan keras. Ia mengeluarkannya. Sebuah kunci kuningan tua. Ia memandangnya lama. Permukaan kunci itu sudah aus, dengan goresan-goresan kecil di sepanjang badannya seperti jejak waktu. Tidak ada gantungan, tidak ada label, hanya sebuah kunci sederhana. Tetapi begitu melihatnya, sebuah kenangan samar mulai muncul. Bau kayu. Suara angin di sela-sela pepohonan, sebuah rumah kecil di atas bukit. Tanah ibu, bisiknya.
Sosok ibunya muncul lebih jelas. Wanita kurus namun tangguh, selalu sibuk dengan kebun, dengan hal-hal kecil, tetapi tidak pernah mengeluh. Ibu Siti teringat saat-saat ia mengikuti ibunya ke daerah perbukitan di Bogor saat masih muda, ketika hidup masih sederhana. Setelah menikah, ia jarang ke sana, lalu perlahan tidak pernah kembali lagi. Kunci ini, sejak kapan ia menyimpannya di dalam tas? Ia mencoba mengingat. Mungkin sejak ibunya meninggal. Saat membereskan barang-barang, ia menemukannya tergantung di sudut dapur dengan secarik kertas kecil bertuliskan, "Tanah di Bukit." Ia membawanya, lalu melupakannya. Hingga hari ini, ia menggenggam kunci itu. Perasaan aneh muncul, bukan harapan, tetapi juga bukan keputusasaan. Hanya sebuah arah. Ia bangkit, menarik koper menuju loket tiket. "Mau kemana, Bu?" tanya petugas. Ibu Siti ragu sejenak, lalu berkata, "1 tiket ke Bogor. Bus jam 10:30 masih ada kursi, Bu." "Iya, saya ambil 1." Ia menerima tiketnya, memegangnya seolah itu adalah sesuatu yang sangat penting. Kembali ke bangkunya, ia duduk dan memandang sekeliling. Segalanya masih riuh, masih tergesa-gesa, tetapi di dalam hatinya sesuatu telah berubah. Tidak lagi benar-benar kosong. Ada sebuah tujuan, meski tidak pasti, tidak jelas, tetapi nyata. Ia merogoh sakunya, menyentuh kunci itu lagi. Kali ini tidak terasa dingin. Rasanya seperti sebuah pengingat bahwa mungkin, di suatu tempat, masih ada tempat untuknya. Dan bus yang akan datang akan membawanya ke sana. Bus berangkat dari terminal menjelang siang. Ibu Siti duduk di barisan tengah, dekat jendela. Kedua kopernya sudah tersimpan rapi di bagasi bawah. Di tangannya masih ada tas tangan tua, dan di dalamnya, kunci kuningan itu terbaring diam seperti rahasia yang baru saja terbangun. Bus melaju perlahan melewati jalanan yang padat, lalu perlahan keluar dari pusat kota. Deretan gedung-gedung tinggi menjauh, digantikan oleh langit yang lebih luas, sawah-sawah dengan petak hijau dan coklat, jalanan yang lebih panjang dan lebih sepi. Ibu Siti menyandarkan kepala ke kaca jendela, matanya memandang keluar tetapi tidak benar-benar mengamati. Pikirannya melayang ke masa lalu, ke hari-hari yang sangat jauh ketika ia masih seorang gadis muda, mengikuti ibunya ke daerah perbukitan ini setiap liburan. Saat itu, segalanya terasa jauh lebih sederhana. Tidak ada surat-surat yang harus ditandatangani, tidak ada perdebatan dalam diam, tidak ada perasaan bahwa dirinya perlahan menghilang dalam kehidupannya sendiri. Hanya ada suara burung, suara angin dan suara ibunya memanggil dari dapur setiap pagi. "Siti, tolong bawakan air ke sini." Ibu Siti tersenyum tipis, lalu senyum itu memudar secepat kemunculannya. Sudah berapa tahun ia tidak memikirkan kenangan itu, bukan karena lupa, tetapi karena tidak punya waktu untuk mengingat. Kehidupan setelah menikah telah menariknya ke dalam sebuah rutinitas yang teratur, di mana segalanya punya tempatnya masing-masing, kecuali dirinya. Bus berhenti di sebuah tempat peristirahatan. Penumpang turun satu persatu, meluruskan kaki, membeli minum, makan siang seadanya. Ibu Siti ikut turun tetapi tidak membeli apa-apa. Ia berdiri di bawah naungan pohon, memandangi orang-orang, merasa seperti berdiri di antara dua dunia. Masa lalu yang telah tertutup dan masa depan yang belum berbentuk. Seorang wanita parubaya di sebelahnya, sambil memegang sebungkus roti, bertanya, "Ibu mau kemana?" Ibu Siti sedikit terkejut, lalu menjawab, "Saya ada urusan di atas sana." "Oh, di atas sana sekarang sudah beda," kata wanita itu. "Jalannya lebih bagus, tapi ya hidupnya masih begitu-gitu saja." Ibu Siti mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi. Wanita itu pun kembali ke bus lebih dulu. Saat bus kembali berjalan, Ibu Siti merasa waktu melambat. Jalanan mulai berkelok-kelok, di kedua sisinya perbukitan rendah perlahan berubah menjadi pegunungan yang lebih tinggi. Pepohonan lebih hijau, lebih lebat, udaranya pun lebih sejuk. Setiap tikungan seolah membawanya lebih dekat pada sesuatu yang akrab sekaligus asing. Bus berhenti di sebuah terminal kecil pada sore hari. Tidak seramai di Jakarta. Di sini hanya ada beberapa angkot yang parkir, beberapa warung sederhana, dan sebuah jalan tanah yang menuju lebih jauh ke dalam. Ibu Siti turun dari bus, berdiri sejenak untuk menenangkan diri. Segalanya lebih sunyi dari yang ia bayangkan. Seorang pria berusia sekitar 50 tahunan, mengenakan jaket berwarna gelap, mendekatinya. "Ibu mau kemana?" "Perlu ojek?" tanyanya. Ibu Siti menatapnya, lalu menatap jalan tanah di depannya. "Kalau masuk ke dalam lagi, masih ada jalan, Pak?" "Ada, tapi jauh."
Bu, jawabnya. Ibu mau kemana? Ibu Siti ragu sejenak, lalu berkata, dulu ibu saya punya sebidang tanah di sini. Dekat sungai kecil, setelah melewati rumpun bambu. Pria itu menatapnya beberapa detik, lalu mengangguk. Mungkin di daerah atas sana, katanya. Jalan kaki bisa, tapi lebih dari 3 kilometer. Jalannya juga tidak bagus. Ibu Siti melihat kedua kopernya, lalu ke jalanan. Bapak bisa antar saya? Bisa. Tapi hanya sampai jalan yang bisa dilewati motor saja, katanya. Sisanya ibu harus jalan sendiri. Tidak apa-apa, begitu saja sudah cukup. Kedua koper diikat seadanya di belakang motor. Ibu Siti duduk di belakang, memegang erat tasnya. Motor melaju di jalan kecil, awalnya beraspal lalu berubah menjadi jalan tanah. Di kedua sisi jalan ada sawah, lalu perbukitan, lalu pepohonan yang lebih tinggi dan lebat. Setelah sekitar 20 menit, pria itu menghentikan motornya. Sampai sini saja, Bu. Motor tidak bisa masuk lagi, katanya. Ibu lurus saja ikuti jalan setapak ini. Ibu Siti turun dan membayar. Pria itu menatapnya sejenak, lalu menambahkan, di atas sana jarang ada orang, Bu. Hati-hati. Terima kasih, Pak. Motor itu berbalik dan pergi, meninggalkan Ibu Siti sendirian dengan dua koper dan sebuah jalan setapak yang sempit menuju ke dalam hutan. Ia berdiri beberapa detik, lalu menarik kopernya dan mulai berjalan. Jalanan tidak rata, bergelombang dan licin di beberapa bagian. Setiap langkah harus hati-hati. Suara roda koper di atas tanah terdengar berat, tidak lagi teratur seperti di jalanan beton. Ia berjalan pelan, berhenti beberapa kali untuk istirahat. Keringat mulai membasahi keningnya. Meskipun udara cukup sejuk, kedua koper terasa lebih berat saat jalanan menanjak. Ada kalanya ia ingin berhenti dan kembali. Tapi, kembali kemana? Ia terus berjalan. Setelah hampir 1 jam, ketika ia mulai berpikir telah salah jalan, jalan di depannya terbuka menjadi sebuah lahan kosong. Pepohonan menipis, cahaya matahari lebih banyak masuk, dan kemudian ia melihatnya. Sebuah rumah kayu kecil, terletak sedikit di salah satu sisi, atapnya telah berubah warna dimakan waktu. Pintunya tertutup, salah satu jendela sedikit miring. Di depan rumah ada halaman kosong dengan rumput yang tumbuh seadanya. Ibu Siti berhenti, jantungnya berdebar lebih kencang. Pemandangan ini mirip dengan ingatannya, tetapi juga berbeda. Lebih kecil, lebih tua, lebih sunyi. Ia menarik koper memasuki halaman. Permisi. Panggilnya. Tidak ada jawaban. Ia melangkah lebih dekat. Matanya tidak lepas dari pintu kayu itu. Tangannya tanpa sadar menggenggam tasnya lebih erat. Tepat pada saat itu, sebuah suara terdengar dari belakang. Ibu cari siapa? Ibu Siti terlonjak kaget dan berbalik. Seorang pria berdiri beberapa meter darinya, usianya sekitar 60-an, posturnya tegap, wajahnya legam terbakar matahari. Ia mengenakan jaket usang, tangannya memegang cangkul seolah baru saja kembali dari suatu tempat. Saya? Ibu Siti bingung. Saya mencari tempat ini. Pria itu memandangnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, tatapannya tidak ramah, tetapi juga tidak bermusuhan. Tempat ini tidak bisa sembarang didatangi, katanya. Ini tanah ibu saya, kata Ibu Siti, suaranya berusaha tetap tenang. Ibu saya namanya Ningsih. Pria itu mengerutkan kening, menatapnya lebih saksama. Ibu Ningsih, ulangannya. Iya. Ia terdiam beberapa detik, berpikir. Lalu ia meletakkan cangkulnya, melangkah sedikit lebih dekat. Kamu? Siti tanyanya. Ibu Siti terkejut. Iya. Bagaimana Bapak tahu? Pria itu menghela napas, mengangguk. Saya Tono, katanya. Dulu sering bantu-bantu Ibu Ningsih. Beliau pernah cerita tentang kamu. Ibu Siti menatapnya, ketegangan awal sedikit mereda, tetapi ia masih waspada. Bapak tinggal di sini? Di seberang sana, jawabnya. Sesekali saya ke sini untuk mengecek. Ia melihat kedua koper, lalu kembali menatap Ibu Siti. Kamu ke sini untuk tinggal. Ibu Siti mengangguk pelan. Sepertinya begitu. Pak Tono tidak langsung berkata apa-apa. Matanya menyapu rumah itu, lalu kembali menatapnya. Kamu bawa surat-suratnya? Tanyanya. Surat-surat? Ibu Siti ragu. Saya belum memeriksanya lagi. Pak Tono mengangguk perlahan. Sekarang banyak orang datang mengaku aku tanah, katanya. Saya harus tanya yang jelas. Saya mengerti, sahutnya pelan. Suasana hening sejenak. Hanya suara angin yang berdesir di antara pepohonan. Akhirnya, Pak Tono berbalik menuju pintu rumah. Masuklah,
katanya. Ada sesuatu yang Ibu Ningsih titipkan untukmu jika kamu kembali. Ibu Siti berdiri sejenak, lalu menarik kopernya mengikuti pria itu. Jantungnya berdebar lebih kencang, bukan karena takut, tetapi karena perasaan yang sulit dijelaskan. Pintu kayu terbuka dengan derit pelan. Di dalam lebih gelap, tercium bau kayu tua dan debu. Pak Tono masuk lebih dulu, langsung menuju sebuah meja kecil di sudut ruangan. Ia membuka laci, mengeluarkan sebuah amplop yang sudah usang, ujung-ujungnya sedikit robek. Ia berbalik dan menyerahkannya. Ibu Ningsih berpesan, katanya perlahan, kalau suatu hari kamu kembali ke sini sendirian, berikan ini padamu. Ibu Siti menatap amplop itu. Di atasnya, dengan tulisan tangan yang ia kenal, tertera namanya. Tangannya sedikit gemetar saat menerimanya. Ia tidak tahu apa isinya, tetapi ia merasa hidupnya baru saja membuka sebuah pintu yang lain. Dan kali ini, dialah yang memegang kuncinya. Rumah kayu itu sunyi, seolah telah tertidur sangat lama. Cahaya matahari menyelinap melalui celah-celah sempit, jatuh di lantai membentuk garis-garis samar. Ibu Siti berdiri di ambang pintu, tangannya masih memegang amplop yang belum terbuka. Bau kayu tua, bau lembab, dan sesuatu yang sangat akrab namun sulit dinamai membuatnya tanpa sadar teringat pagi-pagi puluhan tahun lalu, ketika ia, sebagai seorang gadis muda, terbangun di rumah ini, mendengar ibunya menyalakan tungku sejak dini hari. Duduklah, kata Pak Tono, menarik sebuah kursi kayu ke dekat meja. Ibu Siti melangkah masuk, meletakkan tas tangannya, dan duduk. Kedua koper ditarik ke dekat dinding. Semua perabotan di dalam rumah sederhana tetapi tidak berantakan, seolah seseorang masih sesekali datang membersihkannya agar tidak terbengkalai sepenuhnya. Pak Tono berdiri bersandar di meja, tidak duduk, matanya masih mengamati, berhati-hati. Buka dan lihat isinya, katanya. Ibu Siti mengangguk. Tangannya sedikit gemetar saat membuka lipatan amplop. Kertas di dalamnya agak menguning, sepertinya sudah disimpan sangat lama. Ia mengeluarkannya lembar demi lembar, meletakkannya di atas meja. Lembar pertama adalah sertifikat hak milik. Ia membacanya sekilas, lalu berhenti pada baris yang mencantumkan nama pemilik. Namanya Siti. Bukan nama Budi, bukan nama orang lain. Hanya namanya. Ia mengerjapkan mata, seolah belum sepenuhnya memahami apa yang baru saja ia lihat. Ia beralih ke lembar berikutnya. Dokumen lain dengan stempel merah dan tanda tangan. Isinya panjang, banyak istilah yang tidak ia kenal, tetapi ada satu kalimat yang membuatnya berhenti lebih lama. Aset ini merupakan hak milik pribadi Ibu Siti, yang berasal dari warisan, dan tidak termasuk dalam harta bersama selama masa perkawinan. Ibu Siti membaca kalimat itu sekali lagi, perlahan, kata demi kata. Rasanya seperti seseorang baru saja meletakkan sesuatu yang sangat kokoh dan jelas di tangannya, sesuatu yang selama bertahun-tahun tidak pernah ia miliki. Kamu mengerti? Tanya Pak Tono. Ibu Siti mengangkat kepala, tatapannya masih bingung. Maksud Bapak, tanah ini milik saya? Iya. Pak Tono mengangguk. Ibu Ningsih sudah mengurus surat-suratnya sejak lama. Sebelum kamu menikah. Ibu Siti terdiam. Sebelum menikah. Artinya, lebih dari 40 tahun yang lalu. Saat itu ia bahkan belum sepenuhnya mengerti akan kemana arah hidupnya, tetapi ibunya sudah memikirkan hal ini. Apakah beliau mengatakan sesuatu? Tanyanya pelan. Pak Tono mengangguk dan menunjuk amplop. Masih ada satu surat. Ibu Siti menunduk dan mengambil lembar kertas terakhir. Tulisan tangan yang akrab, kecil dan rapi. Benar-benar tulisan ibunya. Ia membukanya dan mulai membaca. Siti anakku, jika kamu membaca surat ini, mungkin kamu sudah kembali ke sini sendirian. Ibu tidak tahu apa yang telah terjadi, dan tidak tahu apakah kamu membutuhkan tempat ini atau tidak. Tapi ibu pikir, bersiap-siap lebih baik daripada tidak sama sekali. Tanah ini milikmu. Ibu sudah mengurus surat-suratnya dengan jelas sejak lama. Bukan karena ibu tidak percaya pada siapapun, tapi karena ada hal-hal yang jika tidak dijaga sejak awal, nanti tidak akan bisa dipertahankan. Jangan terlalu dipikirkan. Jika kamu tidak membutuhkannya, biarkan saja. Tapi jika suatu hari kamu butuh tempat untuk tinggal, untuk memulai lagi, tempat ini akan selalu menunggumu. Ibu tidak bisa membantumu dalam segala hal, tapi setidaknya ibu ingin kamu punya satu tempat yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Ibumu. Ibu Siti selesai membaca, tangannya masih memegang surat itu. Tidak ada air mata yang langsung jatuh, hanya perasaan hening, seolah semua suara di sekitarnya lenyap.
Ibu, bisiknya, nyaris tanpa suara. Ia meletakkan surat itu di meja, kedua tangannya bertumpu di tepi meja, menunduk. Tahun-tahun yang telah berlalu, keputusan-keputusan yang telah ia ambil, saat-saat ia memilih diam, memilih mengalah, memilih percaya semuanya muncul bersamaan. Ibu sudah tahu sebelumnya? Katanya. Suaranya serak. Pak Tono tidak langsung menjawab. Ia menarik kursi dan duduk di hadapannya. Bukan tahu sebelumnya, katanya pelan. Hanya saja, beliau bisa melihat. Melihat apa? Pak Tono menatapnya, tatapannya tidak lagi curiga seperti di awal, tetapi tetap jujur. Tentang Budi, katanya. Beliau tidak banyak bicara, tapi saya lihat beliau tidak tenang. Ibu Siti terdiam. Nama itu, di dalam rumah ini, terdengar lebih asing daripada di tempat lain. Tapi beliau tidak ikut campur, lanjut Pak Tono. Katanya, setiap orang punya hidupnya masing-masing. Terlalu banyak bicara kadang tidak ada gunanya. Ibu Siti mengangguk pelan. Benar. Ibunya tidak pernah menentang pernikahan itu, tidak pernah mengatakan Budi tidak baik, tidak pernah menghalanginya. Beliau hanya melakukan satu hal, kata Pak Tono. Menyimpan ini untukmu. Ia mengetukkan jarinya pelan di tumpukan kertas di atas meja. Ibu Siti mengikuti arah pandangnya, lalu kembali menatap surat itu. Perasaan hangat sekaligus pedih muncul di hatinya. Bukan karena penyesalan, tetapi karena menyadari ada seseorang yang telah memikirkannya sejak lama, dengan cara yang tidak ia pahami. Sudah berapa lama Bapak menyimpan ini? Tanyanya. Lebih dari 10 tahun, jawab Pak Tono. Sebelum meninggal, Ibu Ningsih memanggil saya, memberikan amplop ini dan berpesan dengan jelas. Katanya, jika kamu kembali sendirian, berikan. Kalau tidak, simpan saja. Bapak tidak membukanya? Pak Tono menggeleng. Bukan milik saya, katanya sederhana. Jawaban itu membuat Ibu Siti menatapnya sedikit lebih lama. Pria di hadapannya tidak banyak bicara, tidak bersikap terlalu ramah. Tetapi ada kejelasan dalam cara hidupnya yang langsung ia kenali. Di luar, angin bertiup sedikit lebih kencang, membuat pintu kayu berderit pelan. Ibu Siti bangkit, berjalan mendekati pintu, memandang ke halaman yang ditumbuhi rumput seadanya, beberapa bagian tanahnya kosong, dan lebih jauh lagi ada deretan pohon. Sudah lama tidak ada yang tinggal di sini, katanya. Ya, sahut Pak Tono. Saya hanya sesekali datang untuk bersih-bersih seadanya. Rumahnya masih kokoh, kata Ibu Siti seolah pada dirinya sendiri. Masih bisa ditempati, kata Pak Tono. Tapi harus banyak diperbaiki. Ibu Siti berbalik, memandangi rumah itu sekali lagi. Dinding kayu, atap, jendela semuanya tua tetapi tidak rusak, seperti sesuatu yang telah menunggu sangat lama. Kamu benar-benar akan tinggal di sini? Tanya Pak Tono. Ibu Siti tidak langsung menjawab. Ia menatap tumpukan kertas di meja, lalu ke kopernya, lalu ke halaman. Sepertinya begitu, katanya. Suaranya tidak keras tetapi jelas. Pak Tono mengangguk. Di sini tidak mudah, katanya. Tidak seperti di kota. Saya tahu. Tidak ada yang akan mengurusmu, lanjutnya. Semua harus dilakukan sendiri. Iya. Ibu Siti mengangguk. Pak Tono menatapnya sejenak. Seolah ingin memastikan ia mengerti apa artinya itu. Istirahatlah hari ini, katanya. Besok baru dipikirkan lagi. Pak, Ibu Siti ragu. Boleh saya minta sedikit air? Saya belum menyiapkan apa-apa. Pak Tono bangkit. Ada, katanya. Biar saya bawakan. Ia keluar, meninggalkan Ibu Siti sendirian di dalam rumah. Ia berdiri diam, mendengar langkah kaki Pak Tono menjauh, dan ruangan kembali senyap. Ia kembali ke meja, mengambil surat itu lagi. Kali ini ia tidak membacanya, hanya memegangnya. Siti sudah pulang, Bu, bisiknya. Tidak ada yang menjawab, tetapi kali ini kesunyian tidak lagi menakutkan seperti sebelumnya. Ia memasukkan surat itu ke dalam tas, merapikan surat-surat berharga itu dengan hati-hati ke dalam kopernya. Lalu ia berjalan ke pintu, melangkah keluar ke halaman. Sinar matahari sore menerpa, tidak terlalu terik, cukup hangat. Angin bertiup, membawa aroma pepohonan dan rerumputan. Ibu Siti berdiri di sana, di tengah-tengah tanah yang kini ia tahu pasti adalah miliknya. Bukan karena diberi. Bukan karena dititipkan, miliknya sejak dulu. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa tidak sepenuhnya kosong. Ada sesuatu yang sudah ada di sini sebelum ia datang, dan mungkin akan tetap di sini saat ia memulai kembali. Malam pertama di rumah tua itu, Ibu Siti tidak bisa langsung tidur.
bukan karena takut, tetapi karena terlalu banyak pikiran yang datang bersamaan. Lampu minyak yang dibawakan Pak Tono diletakkan di atas meja, cahayanya yang kuning redup cukup untuk melihat sisi ruangan kecil itu. Kedua koper masih tertutup rapat di sudut, seolah ia sendiri belum siap membuka lembaran hidup barunya. Ia duduk di tepi meja kayu, di hadapannya tergeletak tumpukan dokumen dan surat dari ibunya. Di luar, angin berdesir di antara pepohonan, menciptakan suara yang teratur, tidak bising, tetapi juga tidak sepenuhnya sunyi. Suara yang telah lama ia lupakan. Ia mengambil kembali sertifikat hak milik, memeriksanya lebih teliti. Kali ini ia membacanya lebih lambat, mencoba memahami setiap detail. Namanya tertulis jelas, alamat bidang tanah, luas, asal-usul semuanya sah, dengan stempel merah dari pejabat yang berwenang. Ini bukan sekadar secarik kertas tulisan tangan, ini adalah dokumen resmi. Sebelum aku menikah, gumamnya. Ia teringat saat itu, usianya 20-an, semua yang ada di kepalanya hanya tentang menikah dan membangun kehidupan yang stabil. Ibunya saat itu masih sehat, masih sering datang ke tanah ini seolah sudah menjadi kebiasaan. Ia dulu berpikir tempat ini hanyalah tempat singgah saat liburan, tidak ada nilai lebih. Ternyata, ibunya telah mengurus surat-suratnya, atas namanya. Sejak saat itu, ia beralih ke surat pernyataan aset pribadi. Kalimat-kalimat hukum membuatnya harus membaca berulang kali untuk mengerti sepenuhnya. Isinya sangat jelas. Tanah ini adalah aset warisan pribadi, tidak digabungkan dengan harta bersama selama masa perkawinan. Dengan siapapun ia menikah. Ia meletakkan kertas itu, tangannya tanpa sadar mengusap tepi meja. Ibu sudah memikirkan sampai sejauh ini, bisiknya. Terdengar langkah kaki di halaman. Pak Tono kembali, membawa sebuah jeriken air dan sebuah kantong kecil. Saya letakkan di sini, ya, katanya, meletakkannya di dekat pintu. Terima kasih, Pak. Ibu Siti bangkit. Pak Tono melihat ke dalam, mendapatinya masih duduk dengan tumpukan kertas. Sudah dibaca semua? Tanyanya. Sudah, jawabnya. Tapi saya masih belum sepenuhnya mengerti. Pak Tono menarik kursi dan duduk. Tidak ada yang sulit dimengerti, katanya. Sederhananya, ini milikmu. Dari dulu memang sudah milikmu. Tapi saya tidak tahu apa-apa, kata Ibu Siti, nadanya sedikit getir. Tahu atau tidak penting, potong Pak Tono pelan. Yang penting, surat-suratnya berkata begitu. Ibu Siti terdiam. Kalimat sederhana itu justru membuatnya berpikir lebih dalam. Selama bertahun-tahun, ia hidup di dunia di mana segalanya ditentukan oleh orang lain. Apa yang ia tahu tidak lebih penting dari apa yang dikatakan orang lain. Di sini, untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang tidak butuh pengakuan siapapun. Sesuatu itu tetap miliknya, terlepas ia tahu atau tidak. Apa Ibu Ningsih mengatakan hal lain, Pak? Tanyanya. Pak Tono berpikir sejenak. Pernah sekali beliau berkata pada saya, ada hal-hal yang jika tidak dijaga dari awal, nanti tidak akan bisa dipertahankan. Beliau tidak bilang apa, tapi mungkin maksudnya ini, ia menunjuk tumpukan kertas itu. Ibu Siti mengangguk perlahan. Pikirannya melayang pada tahun-tahun hidup bersama Budi. Saat-saat menandatangani dokumen tanpa membaca teliti. Saat-saat Budi berkata, tanda tangan saja biar gampang, biar aku yang urus. Saat itu ia percaya, bukan karena dipaksa, tetapi karena ia pikir itu hal yang wajar. Dulu dia bilang tanda tangan untuk mempermudah pinjaman modal. Aku tidak tahu kalau itu berarti melepaskan hakku, katanya dengan suara pelan. Pak Tono tidak bereaksi berlebihan, hanya mengangguk. Hal seperti itu tidak jarang terjadi, katanya. Tapi saya tidak pernah berpikir akan mengalaminya. Tidak ada yang berpikir akan mengalaminya, sahut Pak Tono. Suasana hening sejenak. Ibu Siti menunduk, menatap tangannya yang mulai gemetar ringan, bukan karena dingin, tetapi karena emosi. Saya pikir, saya sudah kehilangan segalanya. Kamu memang kehilangan banyak hal, kata Pak Tono jujur. Tapi tidak semuanya. Ibu Siti mengangkat kepala menatapnya. Kali ini, tatapan Pak Tono tidak lagi menyelidik seperti awal, ada ketegasan namun tidak keras. Kamu masih punya ini, katanya, menunjuk ke tanah di luar sana. Dan kamu masih punya dirimu sendiri. Ibu Siti tersenyum tipis. Diri saya sendiri. Selama ini saya tidak pernah merasa punya sesuatu yang berharga. Karena kamu tidak pernah harus melakukannya sendiri, sahut Pak Tono. Di sini, kamu akan tahu. Kalimat itu tidak terdengar menantang. Tetapi juga bukan penghiburan.
Hanya sebuah kebenaran yang diucapkan. Ibu Siti mengangguk, tidak membantah. Di luar, hari mulai gelap total. Tidak ada lampu jalan seperti di kota, hanya cahaya redup dari dalam rumah yang menerangi sepetak kecil halaman. "Sudah makan?" tanya Pak Tono. "Belum. Saya bawakan sedikit makanan," katanya. "Makanlah seadanya." Ia bangkit dan keluar, tak lama kembali dengan sebuah rantang sederhana. Tidak banyak isinya. Ia meletakkannya di meja. "Ini sudah lebih dari cukup," jawab Ibu Siti. Ia duduk dan makan. Nasi dingin, sayur rebus, dan sedikit ikan asin. Bukan hidangan lezat, tetapi ia makan perlahan, menikmati setiap suapan. Mungkin karena seharian ini ia belum benar-benar makan. Pak Tono tidak ikut duduk, hanya berdiri sejenak lalu berkata, "Setelah makan, istirahatlah. Besok baru dipikirkan lagi." "Baik, Pak." Ia pergi, menutup pintu di belakangnya. Rumah itu kembali sunyi. Tetapi kali ini, kesunyian itu tidak lagi membuatnya merasa hampa. Selesai makan dan membereskan seadanya, ia kembali ke meja. Surat ibunya masih di sana. Ia mengambil dan membacanya sekali lagi. "Jika suatu hari kamu butuh tempat untuk tinggal, untuk memulai lagi." Ia berhenti pada kalimat itu. Memulai lagi. Dua kata yang tidak pernah ia pikirkan sepanjang hidupnya. Ia selalu berpikir segalanya telah diatur. Ia hanya perlu mengikuti. Sekarang, tidak ada lagi yang mengatur. Ia harus melakukannya sendiri. Ia melipat surat itu, menyimpannya ke dalam tas. Tumpukan dokumen ia masukkan ke dalam koper, lebih hati-hati dari barang apapun yang ia bawa. Ia bangkit, berjalan mengelilingi rumah, menyentuh dinding, pintu, benda-benda yang akrab namun asing. Semuanya memiliki jejak waktu tetapi tidak rusak, seperti tubuh yang telah lama tertidur tetapi masih bisa bangkit. Ia membuka pintu, berdiri di teras. Langit gelap, hanya ada cahaya bulan samar di kejauhan. Tak ada suara mobil, tak ada suara orang. Hanya suara serangga dan angin. Ia menarik napas dalam-dalam. "Aku akan tinggal," bisiknya pada diri sendiri. Bukan karena tidak ada tempat lain untuk pergi, tetapi karena untuk pertama kalinya, ia merasa memiliki tempat untuk tinggal. Dan untuk pertama kalinya ia mengerti, ibunya tidak hanya meninggalkan sebidang tanah, tetapi sebuah kesempatan. Kesempatan yang selama 40 tahun tidak pernah ia sadari. Dan kini, ia berdiri di tempat itu dengan semua yang tersisa padanya. Tidak banyak, tetapi cukup untuk memulai lagi. Keesokan paginya, Ibu Siti terbangun saat langit belum sepenuhnya terang. Bukan karena tidurnya nyenyak, tetapi karena tubuhnya belum terbiasa dengan ruang baru. Papan kayu terasa lebih keras dari kasur lamanya di Jakarta. Suara angin dan serangga sepanjang malam membuatnya beberapa kali terjaga. Tetapi ketika ia membuka mata dan melihat atap kayu tua di atasnya, ia teringat di mana ia berada. Ia berbaring sejenak, mendengarkan suara di sekitarnya. Tidak ada suara mobil, tidak ada suara orang, hanya suara angin yang menyelinap melalui celah pintu dan kicau burung di suatu tempat. Pagi yang sangat berbeda. Ia duduk, mengenakan baju hangat tipis, dan melangkah keluar. Embun masih menempel di tanah, udaranya sejuk dan segar. Halaman depan rumah sunyi, hanya ada beberapa jejak kaki kemarin yang masih tercetak. Ia memandang sekeliling. Disinilah ia akan tinggal, setidaknya untuk sementara waktu. Tidak ada yang memberitahunya apa yang harus dilakukan, tidak ada jadwal yang telah diatur. Ia kembali ke dalam rumah, membuka salah satu kopernya. Pakaian yang ia lipat terburu-buru kemarin masih utuh. Ia mengambil baju ganti, lalu mulai berpikir apa yang harus ia lakukan pertama kali. Rumah itu berdebu. Banyak debu. Meja, kursi, lantai, semuanya dilapisi lapisan tipis, bukan karena kotor, tetapi karena lama tidak dihuni secara teratur. Ia menemukan sapu lidi di sudut dan mulai menyapu. Gerakan yang akrab, tetapi rasanya berbeda. Di Jakarta, membersihkan rumah adalah bagian dari rutinitas yang hampir tak disadari. Di sini, setiap gerakan membuatnya sadar bahwa ia sedang melakukan sesuatu yang penting untuk bertahan hidup. Ia menyapu ruang utama, lalu kamar kecil di belakang. Jendela-jendela dibuka, cahaya matahari masuk lebih banyak, membuat ruangan terasa lebih hidup, tidak lagi terasa ditinggalkan. Setelah selesai, ia berdiri di tengah rumah, bernapas ringan, keringat membasahi keningnya. Tidak terlalu sulit, katanya pada diri sendiri. Tetapi sesaat kemudian, ia menyadari masalah berikutnya. Air. Jeriken yang dibawakan Pak Tono kemarin cukup untuk sementara, tetapi jika tinggal lama, ia butuh sumber air yang stabil.
Ia teringat samar-samar ada sungai kecil di belakang rumah. Ia membawa jerigen kosong dan berjalan ke belakang. Jalan setapaknya agak rimbun, rumput tumbuh tinggi, tetapi jejak jalan lama masih terlihat. Ia berjalan pelan, sambil melihat-lihat. Setelah beberapa menit, ia mendengar suara gemericik air. Sungai kecil itu masih ada, airnya jernih dan mengalir tenang. Ia berjongkok, menyentuh air dengan tangannya. Dingin. Ia mengisi jerigen, tetapi gerakannya tidak lagi sigap seperti dulu. Jerigen itu lebih berat dari yang ia kira. Saat mengangkatnya, ia harus berhenti beberapa kali untuk istirahat. Jarak dari sungai ke rumah tidak jauh, tetapi baginya setiap langkah butuh usaha. Ketika berhasil meletakkan jerigen itu di teras, napasnya sedikit terengah, tangannya agak gemetar. Tidak seperti di rumah, bisiknya. Di Jakarta, cukup membuka keran, air langsung mengalir. Di sini, setiap tetes air harus diambil sendiri. Hal sederhana yang membuatnya sadar akan perbedaan. Ia duduk di teras sejenak, lalu bangkit masuk ke dalam. Ia mulai menata barang-barangnya. Tidak banyak yang ia bawa, tetapi perlu diletakkan di tempat yang semestinya. Waktu berlalu lebih cepat dari yang ia kira. Saat ia mengangkat kepala, matahari sudah tinggi. Rasa lelah mulai terasa. Bukan karena bekerja terlalu keras, tetapi karena tubuhnya belum terbiasa dengan ritme hidup ini. Ia duduk di kursi, tangannya di atas meja. Sebuah pikiran melintas, bagaimana jika kembali saja? Tapi, kembali kemana? Rumah lama sudah tiada. Putranya mungkin akan memberinya tumpangan beberapa hari. Tapi setelah itu, dan yang lebih penting, ia tidak mau kembali ke posisi yang baru saja ia tinggalkan. Ia memejamkan mata sejenak. Aku tidak punya jalan untuk kembali, katanya. Kalimat itu tidak membuatnya takut, justru membuatnya lebih sadar. Tepat saat itu, terdengar langkah kaki di halaman. Pagi sekali bangunnya, Bu, suara Pak Tono terdengar. Ibu Siti membuka mata dan menoleh. Iya, Pak. Belum terbiasa tidur. Pak Tono masuk, membawa seikat kecil kayu bakar. Saya bawakan kayu bakar, katanya. Tungku di dapur masih bisa dipakai. Terima kasih, Pak. Ia meletakkan kayu bakar, lalu melihat sekeliling rumah. Sudah lumayan bersih, komentarnya. Baru sedikit saja, Pak, sahutnya. Pak Tono mengangguk, lalu menatapnya sejenak. Sudah ambil air? Sudah. Sungainya masih ada di belakang. Iya, angguknya. Tapi kalau musim kemarau airnya lebih sedikit. Ibu harus perhatikan. Ibu Siti mengangguk. Setiap perkataan Pak Tono tidak panjang, tetapi berisi hal-hal yang perlu ia ketahui. Pak, ia ragu. Di sini orang-orang hidupnya bagaimana? Pak Tono menatapnya, seolah menimbang jawaban. Biasa saja, katanya. Siapa bisa kerja apa, ya dikerjakan. Menanam sayur, memelihara ayam, membuat sesuatu untuk dijual ke pasar. Pasarnya di mana, Pak? Di bawah sana, sekitar 8 kilometer, jawabnya. Seminggu buka beberapa kali. Ibu Siti mengangguk, mengingat-ingat. Tapi tidak mudah, tambah Pak Tono. Iya, Pak. Ibu belum terbiasa, katanya. Di sini tidak ada yang akan mengurus ibu. Semua harus dikerjakan sendiri. Ibu Siti menatapnya, lalu mengangguk lagi. Saya mengerti, katanya. Pak Tono tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya berdiri sejenak, lalu berbalik keluar. Kalau ada perlu, panggil saja, katanya sebelum pergi. Baik, Pak. Pintu tertutup, Ibu Siti kembali sendirian. Siang berlalu perlahan. Ia hanya makan sisa roti di dalam tas dan minum air. Tidak ada makan siang lengkap seperti di rumah, tetapi cukup untuk mengganjal perut. Sore hari, ia mulai merasa sangat lelah. Punggungnya sakit, kakinya pegal, tangannya tidak lagi sekokoh pagi tadi. Ia duduk di kursi, memandang keluar. Sinar matahari sore menerpa halaman, memperjelas petak-petak tanah yang kosong. Ia melihat sekeliling, mencoba membayangkan tempat ini bisa menjadi apa. Sebuah kebun? Tempat menanam sayuran? Pikiran itu muncul, lalu cepat-cepat ia tepis. Apa aku bisa? Tanyanya pada diri sendiri. Jawabannya tidak jelas. Ia bangkit, berjalan ke halaman, melangkah beberapa kali lalu berhenti. Tubuhnya tidak punya banyak tenaga lagi. Rasa pusing ringan membuatnya harus berpegangan pada pintu. Ia kembali duduk di teras. Perasaan yang akrab kembali muncul, ketidakberdayaan. Tidak seperti pagi tadi saat ia masih punya sedikit energi untuk memulai. Kini, saat lelah, pikiran-pikiran lama mulai menyusup.
Aku tidak akan bisa. Aku tidak terbiasa. Ia duduk diam, tidak membantah suara di kepalanya. Mungkin benar. Di Jakarta, ia tidak pernah harus melakukan pekerjaan seperti ini. Semuanya sudah ada yang mengurus. Ia hanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga dalam lingkup yang ia kenal. Di sini, segalanya baru. Ia menunduk, kedua tangannya bertaut. Kalau ibu ada di sini, apa yang akan beliau lakukan? Pikirnya. Sosok ibunya muncul, tidak jelas, tetapi cukup untuk membuatnya ingat. Ibunya tidak banyak bicara, tidak mengeluh. Hanya bekerja. Ia mengangkat kepala, memandang petak tanah di depannya. Coba sedikit lagi, bisiknya. Ia bangkit, perlahan berjalan ke depan. Kali ini ia tidak berpikir jauh, hanya memikirkan hal yang paling sederhana, membersihkan rumput. Ia menemukan sebuah arit tua di sudut rumah, membawanya keluar. Ia membungkuk, memotong rumput helai demi helai. Pelan, tidak merata, tetapi ia tetap melakukannya. Setiap potongan, setiap rumput yang disingkirkan tidak mengubah banyak. Tetapi baginya, itu adalah tanda bahwa ia masih bisa melakukan sesuatu. Tidak perlu banyak, tidak perlu cepat, cukup tidak berhenti. Matahari perlahan terbenam. Ia berhenti saat hari mulai gelap. Tangannya pegal, punggungnya sakit, tetapi di dalam hatinya, tidak lagi ada perasaan hampa seperti sore tadi. Ia kembali ke dalam rumah, meletakkan arit dan duduk di kursi. Hari ini ia telah melakukan satu hal. Tidak besar, tetapi miliknya sendiri. Dan mungkin, besok ia akan melakukan satu hal lagi. Hari-hari berikutnya berlalu tanpa kejutan, tetapi juga tidak mudah. Ibu Siti mulai terbiasa bangun pagi, mengambil air dari sungai, menyalakan tungku, membersihkan sudut-sudut rumah, lalu menghabiskan waktu di halaman. Lahan yang tadinya hanya rumput liar kini telah ia bersihkan sebagian, menampakkan lapisan tanah coklat di bawahnya. Ia tidak tahu banyak tentang berkebun, tetapi apa yang ia baca dari buku catatan ibunya memberinya titik awal. Ia memilih sepetak kecil tanah dan mulai mencangkulnya. Tanahnya tidak terlalu keras, tetapi juga tidak mudah. Setiap ayunan cangkulnya pelan dan tidak teratur, tetapi ia tidak berhenti. Terkadang ia harus duduk beristirahat, napasnya lebih terengah dari biasanya, tetapi kemudian ia bangkit lagi. Jangan terlalu dipaksa, kerjakan sedikit-sedikit saja, kata Pak Tono saat mampir suatu pagi. Saya tahu, jawabnya, tetapi tetap melanjutkan beberapa ayunan lagi. Pak Tono tidak berkata lebih, hanya melihat sejenak lalu pergi. Setelah beberapa hari, petak tanah kecil itu mulai berbentuk, ia mencoba menanam beberapa jenis sayuran sederhana sesuai petunjuk di buku catatan. Tidak ada yang pasti, tetapi setidaknya ia punya sesuatu untuk dikerjakan. Suatu sore, saat sedang beristirahat setelah menyiram tanaman, ia memandang sekeliling dan menyadari sesuatu. Jika hanya menanam sayur untuk dimakan, ia bisa bertahan hidup. Tetapi jika ingin punya uang, ia harus melakukan sesuatu yang lain. Pikiran itu membuatnya teringat halaman-halaman di buku catatan ibunya, yang tidak hanya berisi cara menanam, tetapi juga resep membuat selai, makanan kering, dan cara mengawetkan makanan. Hal-hal yang dulu ia anggap catatan biasa, kini menjadi sangat berguna. Ia masuk ke dalam rumah, membuka kembali tumpukan buku catatan, mencari halaman tentang membuat selai. Ibunya menulis dengan sangat rinci. Buah apa yang cocok, cara memilihnya, cara memasak, waktu, cara menyimpan. Bukan resep yang rumit, melainkan pengalaman praktis. Ia melihat sekeliling. Di kebun belakang ada beberapa pohon liar, dan sedikit lebih jauh ada semak dengan buah kecil seperti murbai hutan. Ia tidak yakin, tetapi teringat di buku catatan ada disebut. Keesokan harinya, ia membawa keredah ke belakang. Ia memetik buah itu, tidak banyak, tetapi cukup untuk percobaan pertama. Kembali ke rumah, ia mulai mengikuti apa yang ia baca. Mencuci buah, membuang tangkai, merebus air, menambahkan gula. Gerakan awalnya canggung, tetapi perlahan menjadi lebih teratur. Aroma manis menyebar di dalam rumah kayu, berpadu dengan bau asap tungku. Aroma yang aneh tetapi tidak mengganggu. Ketika selai pertama selesai dibuat, Ibu Siti memandangi panci, tidak yakin apakah ia berhasil. Ia menyendok sedikit, mendinginkannya, lalu mencicipi. Tidak buruk, tidak seenak yang biasa ia makan, tetapi juga tidak gagal. Ia tersenyum tipis. Bisa, katanya. Beberapa hari berikutnya, ia membuat beberapa kali lagi. Setiap kali ia menyesuaikan sedikit, persis seperti yang ditulis ibunya, mengurangi gula, mempersingkat waktu masak,
mengubah cara mengaduk. Setiap kali hasilnya sedikit lebih baik. Setelah sekitar seminggu, ia punya beberapa botol kecil selai. Tidak banyak, tetapi cukup untuk mencoba menjualnya ke pasar. "Pak, pasar bukanya hari apa?" tanyanya pada Pak Tono. "Selasa dan Jumat," jawabnya. "Ibu mau coba jualan?" "Saya mau coba," katanya. Pak Tono melihat beberapa botol selai di meja. "Boleh saja," katanya. "Tapi jangan berharap banyak." Ibu Siti mengangguk. Ia tidak berharap, tetapi juga tidak mau melewatkan kesempatan. Pagi itu, ia bangun lebih awal dari biasanya. Ia membungkus botol-botol selai itu di dalam sebuah tas, hati-hati seolah membawa sesuatu yang sangat berharga. Pak Tono mengantarnya ke pasar dengan motor. Jalanan yang panjang dan bergelombang membuatnya harus berpegangan erat. Pasar kecamatan tidak besar, tetapi ramai. Lapak-lapak berjejer, menjual berbagai macam sayur, daging, ikan, dan bahan pokok. Penjual dan pembeli tawar-menawar, menciptakan suasana yang sangat berbeda dari kesunyian di atas bukit. Ibu Siti berdiri di sebuah sudut sedikit canggung. Tanpa lapak sendiri, ia hanya meletakkan tasnya di tempat kosong, mengeluarkan botol-botol selai dan menatanya. Awalnya tidak ada yang memperhatikan. Beberapa orang lewat, melirik sekilas, lalu berjalan terus. Ada yang berhenti, mengambil satu botol, bertanya harga, lalu meletakkannya kembali. "Berapa sebotol?" tanya seorang ibu. 20.000, Bu, jawab Ibu Siti, suaranya belum terbiasa. Ibu itu melihat sejenak, lalu menggeleng. "Mahal sekali," katanya. "Di sana cuma 15.000. Ini saya buat sendiri, Bu," kata Ibu Siti, tetapi kalimatnya belum selesai, orang itu sudah pergi. Ia berdiri diam, tangannya masih di atas meja. Orang lain datang, bertanya, lalu tidak jadi membeli. "Kelihatannya tidak seperti selai di pasar," bisik seseorang pada temannya. "Mungkin tidak enak," sahut yang lain. Bisikan itu tidak keras, tetapi cukup untuk ia dengar. Waktu berlalu, matahari semakin tinggi. Orang-orang datang dan pergi, botol-botol selainya masih utuh. Perasaan yang akrab kembali muncul, bukan lelah, tetapi keraguan. "Aku tidak akan bisa." Pikiran itu tidak baru, sudah sering muncul dalam hidupnya. Hanya saja dulu ia tidak menyadarinya. Ia baru saja akan berkemas ketika seorang wanita yang lebih tua, posturnya kurus, berhenti. "Ini ibu buat sendiri?" tanyanya. "Iya, Bu," jawab Ibu Siti. Wanita itu membuka tutup satu botol, mencium aromanya, lalu mencicipi sedikit. Ibu Siti berdiri diam, menunggu. "Rasanya tidak seperti yang di pasaran," kata wanita itu. Ibu Siti menunduk sedikit. "Tapi tidak buruk," lanjutnya. "Ada rasa khasnya." Ibu Siti mengangkat kepala. "Berapa harganya?" tanya wanita itu lagi. 20.000, Bu." Wanita itu berpikir sejenak, lalu mengeluarkan uang. "Saya ambil satu." Ibu Siti menerima uang itu, tangannya sedikit gemetar. Bukan karena jumlahnya besar, tetapi karena ini adalah yang pertama. "Terima kasih, Bu," katanya. Wanita itu mengangguk dan pergi. Ibu Siti menatap lembaran uang di tangannya cukup lama. 20.000. Uang yang sedikit, tidak cukup untuk mengubah banyak hal. Tetapi rasanya berbeda dari uang yang pernah ia pegang. Bukan uang pemberian suami, bukan uang belanja rumah tangga. Ini adalah uang hasil kerjanya sendiri. Ia memasukkan uang itu ke kantong dan melihat sisa selainya. Sepanjang pagi itu, ia berhasil menjual satu botol lagi. Tidak banyak, tetapi cukup. Ketika Pak Tono kembali menjemput, ia sudah selesai berkemas. "Bagaimana?" tanyanya. "Laku 2 botol," jawabnya. Pak Tono mengangguk. "Sudah lumayan," katanya. Dalam perjalanan pulang, Ibu Siti tidak banyak bicara. Bukan karena kecewa, tetapi karena sedang berpikir. Apa yang ia lakukan tidak sempurna, tidak mudah, tidak langsung diterima. Tetapi bukan berarti tidak ada hasil. Malam itu, ia mengambil kembali buku catatan ibunya, membaca lagi bagian tentang membuat selai. Ada detail-detail yang ia lewatkan, ada catatan yang belum ia ikuti dengan benar. Ia mengingatnya. Keesokan harinya, ia membuat lagi. Kali ini lebih hati-hati, lebih lambat, dan sedikit lebih baik. Tidak ada yang menyuruhnya, tidak ada yang memaksa. Tetapi ia tahu, jika ingin terus, ia harus melakukannya. Bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk dirinya sendiri. 3 bulan berlalu sejak Ibu Siti pertama kali menginjakkan kaki di tanah ini.
Halaman depan rumah yang tadinya hanya hamparan rumput liar kini telah berbentuk seperti kebun kecil. Bedengan sayur, meski belum rapi, tampak hijau subur. Barisan sawi, kangkung, dan beberapa rumpun bawang tumbuh dari hasil tangannya sendiri. Sudut kanan halaman, yang dulu hanya ia bersihkan seadanya, kini menjadi tempatnya menjemur botol-botol selai setelah dimasak. Selai buatannya perlahan-lahan membaik. Tidak lagi terlalu manis, tidak lagi gosong, dan warnanya lebih jernih. Wanita yang membeli selai pertamanya kembali lagi 2 kali. Ia tidak banyak bicara, tetapi setiap kali ia membeli lebih banyak, kadang membawa teman. Saya kenalkan ke teman-teman, biar coba, katanya pada pertemuan kedua. Ibu Siti hanya mengangguk, tidak tahu harus berkata apa, tetapi di dalam hatinya ada perasaan aneh, seperti sesuatu yang kecil perlahan tumbuh. Setiap minggu 2 kali, Pak Tono mengantarnya ke pasar. Ia tidak lagi berdiri di sudut seperti pertama kali, ia mulai terbiasa menata dagangan, menyapa pembeli, dan menjawab pertanyaan. Tidak semua orang membeli, tetapi tidak ada yang melirik. Ada yang masih mengeluh mahal. Ada yang bertanya lalu pergi. Tetapi ada juga yang kembali. Selai yang kemarin enak juga. Bu, kata seorang bapak. Saya ambil 2 botol lagi. Baik, Pak, jawab Ibu Siti, tangannya lebih sigap. Suaranya lebih mantap. Uang yang ia kumpulkan tidak banyak, tetapi cukup untuk membeli gula tambahan, beberapa peralatan, dan yang lebih penting, membuatnya merasa tidak sepenuhnya bergantung. Suatu sore, saat ia baru pulang dari pasar, Pak Tono sudah berdiri di halaman. Bagaimana jualan hari ini? Tanyanya. Lumayan, Pak, jawabnya. Lebih banyak dari minggu lalu. Pak Tono mengangguk memandangi kebun. Kamu sudah bisa ternyata, katanya. Ibu Siti tidak langsung menjawab. Ia memandangi bedengan sayur, botol-botol selai yang dijemur, lalu berkata pelan, mungkin, saya sedang belajar. Pak Tono tidak berkata apa-apa lagi, hanya mengangguk ringan. Hidup terus berjalan seperti itu. Tidak cepat, tidak bising, tetapi ada perubahan yang jelas. Hingga suatu pagi, saat Ibu Siti bersiap-siap ke pasar, ponsel di sakunya bergetar. Nomor tidak dikenal. Ia ragu sejenak, lalu mengangkatnya. Halo, dengan Ibu Siti? Suara seorang pria terdengar jelas dan profesional. Iya, saya sendiri, jawabnya. Saya dari kantor pengacara Mitra Jaya. Saya menghubungi Ibu terkait masalah hukum yang menyangkut tanah yang sedang Ibu tempati. Ibu Siti terdiam. Masalah apa? Tanyanya. Suaranya melambat. Kami mewakili Bapak Budi, kata orang itu. Beliau telah mengajukan gugatan peninjauan kembali pembagian harta Gonogini dengan alasan adanya aset yang belum dilaporkan. Ibu Siti tidak langsung menjawab. Kata-kata Bapak Budi, harta, gugatan berputar di kepalanya, membuat segalanya terasa melambat. Maksud Anda tanah ini? Tanyanya. Benar, jawab orang itu. Menurut catatan kami, tanah ini sudah ada sebelum dan selama masa perkawinan, tetapi tidak dimasukkan dalam proses pembagian aset. Itu aset pribadi saya, kata Ibu Siti, kali ini suaranya lebih tegas. Hal itu akan diperiksa oleh pengadilan, kata orang itu. Kami akan mengirimkan surat panggilan resmi kepada Ibu dalam waktu dekat. Panggilan berakhir. Ibu Siti masih berdiri mematung, ponsel di tangannya. Rasa dingin menjalari punggungnya. Hilang. Lagi. Pikirnya. Apa yang baru saja ia bangun, sekecil apapun, belum stabil, adalah miliknya. Dan kini terancam direbut. Pak Tono mendekat, melihat perubahan di wajahnya. Ada apa? Tanyanya. Ibu Siti menurunkan ponselnya, menatapnya. Budi menggugat, katanya. Pak Tono terdiam beberapa detik. Menggugat apa? Katanya ini aset yang tidak dilaporkan. Pak Tono mengangguk perlahan, seolah sudah menduganya. Ya, katanya. Saya pikir cepat atau lambat ini akan terjadi. Bapak tahu? Menurutmu bagaimana dia bisa tahu tempat ini? Tanya Pak Tono balik. Ibu Siti tertegun. Mungkin ada yang memberitahu, katanya. Pak Tono mengangkat bahu. Ada artikel kecil di koran lokal minggu lalu, ingat, katanya. Tentang seorang ibu yang membuat selai di atas bukit. Orang-orang membacanya, membagikannya. Mungkin ada kenalan dia yang melihat dan mengirimkannya. Ibu Siti teringat seseorang di pasar pernah memotret lapak selainya, katanya untuk iseng-iseng diunggah. Ia tidak berpikir panjang saat itu. Lalu sekarang bagaimana? Tanyanya. Pak Tono tidak langsung menjawab. Ia menatap Ibu Siti, lalu ketumpukan dokumen yang sengaja ia letakkan di meja sejak beberapa hari lalu.
Surat-suratmu mana? Tanyanya. Di dalam, jawabnya. Keluarkan, katanya. Ibu Siti masuk dan mengambil tumpukan kertas itu, memberikannya pada Pak Tono. Pak Tono memeriksanya lagi lembar demi lembar, seolah memeriksa sesuatu yang sudah ia kenal. Aman, katanya setelah beberapa saat. Ini warisan pribadi, ada surat pernyataannya yang jelas, tidak masuk ke dalam harta bersama. Kalau begitu, apa mereka bisa menang? Menggugat, siapa saja bisa, jawabnya. Tapi menang atau tidak, itu cerita lain. Ibu Siti duduk di kursi. Saya tidak mau kehilangan ini, katanya. Untuk pertama kalinya, suaranya terdengar jelas khawatir. Kamu tidak akan kehilangannya, kata Pak Tono. Bapak yakin? Pak Tono menatapnya, tidak menghindar. Tidak ada yang pasti 100%, katanya. Tapi dalam kasus ini, mereka akan sulit. Ibu Siti terdiam. Bukan karena tidak percaya pada Pak Tono, tetapi karena ia pernah percaya bahwa dirinya aman, lalu kehilangan segalanya. Ponsel bergetar lagi. Kali ini, putranya. Ia menatap layar, ragu, lalu mengangkatnya. Halo, ibu sudah terima suratnya? Tanya putranya langsung. Belum. Tapi sudah ada yang menelepon, jawabnya. Ibu sebaiknya pulang, katanya cepat. Masalah ini tidak sederhana. Ibu tidak akan pulang. Ibu tidak mengerti, kata putranya, nadanya lebih tegang. Ayah punya pengacara, punya koneksi. Ibu sendirian mau berbuat apa? Kalimat itu, kali ini, tidak lagi membuatnya gentar seperti dulu. Kali ini, ibu punya surat-suratnya. Katanya, hening sejenak di seberang sana. Tapi apa ibu yakin? Ibu Siti menatap tumpukan kertas di meja, lalu kebun di luar sana. Tidak yakin, katanya. Tapi ibu tidak akan menyerah. Putranya tidak berkata apa-apa lagi. Panggilan berakhir cepat. Ibu Siti meletakkan ponselnya. Menghela napas panjang. Di luar, angin meniup kebun, membuat daun-daun sayuran bergoyang. Perasaan yang akrab kembali, tekanan, kekhawatiran. Tetapi kali ini, tidak ada rasa ketidakberdayaan seperti dulu. Ia menatap Pak Tono. Kalau mereka datang ke sini, tanyanya. Mereka akan datang, kata Pak Tono. Dan mungkin Budi juga akan datang. Ibu Siti mengangguk. Kalau begitu, biarkan mereka datang. Suaranya tidak keras, tetapi jelas. Bukan karena ia tidak takut, tetapi karena untuk pertama kalinya, ia tahu di mana ia berdiri. Bukan di rumah orang lain, bukan dalam kehidupan yang diatur orang lain, melainkan di atas tanahnya sendiri. Dan jika harus menghadapinya sekali lagi, ia tidak akan berbalik. Pagi itu, langit cerah dan matahari bersinar lembut, sama seperti hari-hari biasa di atas bukit ini, tetapi di dalam hati Ibu Siti, segalanya tidak lagi biasa. Sejak menerima telepon dari pengacara hingga surat panggilan resmi diantar langsung ke tangannya, ia tahu masalah ini tidak akan berhenti hanya dengan kata-kata. Surat itu diletakkan dengan rapi di atas meja, di samping sertifikat tanah dan surat dari ibunya. Ia telah membacanya berulang kali, bukan karena tidak mengerti, tetapi karena butuh waktu untuk menerima bahwa sekali lagi hidupnya terseret ke dalam pusaran yang tidak ia mulai. Besok mereka akan datang, kata Pak Tono sore sebelumnya, sambil berdiri di ambang pintu. Iya Pak, jawab Ibu Siti. Tidak perlu takut, tambahnya. Katakan saja apa yang tertulis di surat-surat itu. Ibu Siti mengangguk, tetapi hatinya tidak bisa berkata ia tidak takut. Bukan takut kehilangan tanah, tetapi takut akan perasaan akrab saat ditempatkan di posisi lemah, dipaksa untuk mendengar, diam, dan menerima. Malam itu ia tidak tidur nyenyak, bukan karena terlalu cemas, tetapi karena pikirannya terus kembali ke kenangan lama. Saat-saat ia duduk di hadapan Budi, mendengarkan tentang pilihan terbaik. Saat-saat ia menandatangani surat tanpa bertanya lebih. Saat-saat ia berpikir bahwa diam adalah cara untuk menjaga segalanya tetap damai. Tetapi pagi ini, ketika ia melangkah ke halaman, memandang kebun di depan rumah, melihat barisan sayuran yang ia tanam, botol-botol selai yang tertata rapi di teras, perasaan lain muncul. Bukan keyakinan penuh, tetapi tekad untuk tidak mundur. Menjelang tengah hari, suara mobil terdengar dari jalan tanah di kejauhan. Tidak kencang, tetapi cukup jelas untuk ia kenali. Ia berdiri diam sejenak, lalu masuk ke dalam rumah. Ia tidak tergesa-gesa, tidak berlari keluar untuk melihat. Ia hanya merapikan tumpukan dokumen di atas meja, meletakkannya dengan lurus, lalu berdiri di sampingnya. Pintu terbuka. Pak Tono masuk lebih dulu. Diikuti seorang pria berkemeja,
berkacamata, membawa sebuah tas kerja, dan di belakangnya, dengan langkah lebih lambat, adalah Budi. Ibu Siti menatap mantan suaminya. Sudah beberapa bulan tidak bertemu, tetapi ia tidak banyak berubah. Postur yang sama, cara berjalan yang sama, hanya satu yang berbeda. Tatapan matanya tidak lagi seyakin dulu. Siti katanya, berhenti di tengah ruangan. Budi, sahutnya. Suaranya tenang. Pria berkacamata melangkah maju. Selamat siang, Ibu, katanya. Saya pengacara yang mewakili Bapak Budi. Hari ini kami datang untuk berdiskusi mengenai masalah hukum terkait tanah ini. Ibu Siti mengangguk. Silakan, jawabnya. Pengacara itu membuka tasnya, mengeluarkan setumpuk kertas. Seperti yang Ibu ketahui, kami telah mengajukan gugatan peninjauan kembali pembagian aset karena adanya aset yang tidak dilaporkan selama proses perceraian, katanya. Tanah ini, menurut kami, ada selama masa perkawinan, sehingga ada dasar untuk ditinjau kembali. Ibu Siti tidak memotong, ia hanya mendengarkan, seperti yang sering ia lakukan dulu. Tetapi kali ini, ia tidak menundukkan kepala. Apakah Ibu punya pendapat? Tanya pengacara itu. Ibu Siti menatapnya, lalu menatap Budi. Ada, katanya. Ia melangkah ke meja, mengambil tumpukan dokumennya, dan meletakkannya di hadapan mereka. Ini sertifikat hak milik atas nama saya, katanya. Dan ini surat pernyataan aset pribadi, yang dibuat sebelum masa perkawinan. Pengacara itu mengambil dan memeriksanya sekilas. Ia membalik setiap halaman, matanya berhenti lebih lama di bagian surat pernyataan. Dokumen ini sudah Ibu miliki sejak dulu? Tanyanya. Saya tidak tahu sebelumnya, kata Ibu Siti. Tetapi dokumen ini sudah ada sejak dulu. Pengacara itu tidak berkata apa-apa lagi, hanya terus memeriksa. Budi melangkah sedikit lebih dekat, melihat dokumen itu. Siti, katanya, suaranya tidak lagi sekaku sebelumnya. Kamu tidak pernah memberitahuku tentang ini. Aku juga tidak tahu, jawabnya. Tapi ini nyata. Ya, Budi mengangguk. Hening sejenak. Pengacara itu meletakkan dokumen-dokumen itu. Secara hukum, katanya, jika isi dokumen ini benar, maka ini adalah aset warisan pribadi, tidak termasuk dalam harta bersama. Budi tidak berkata apa-apa, tetapi pengacaranya melanjutkan. Kami masih bisa meninjau lebih lanjut perihal tidak dilaporkannya aset ini. Tidak perlu, Pak Tono angkat bicara untuk pertama kalinya. Semua orang menoleh padanya. Saya sudah melihat berkas ini sejak lama, katanya. Semuanya dibuat sesuai aturan. Tidak ada kewajiban untuk melaporkan aset pribadi dalam kasus seperti ini. Pengacara itu menatap Pak Tono dengan sedikit terkejut. Bapak yang menyimpannya? Benar, jawab Pak Tono sederhana. Suasana di dalam ruangan menjadi lebih berat. Budi berdiri diam, matanya masih tertuju pada tumpukan kertas di meja. Lalu ia mengangkat kepala, menatap Ibu Siti. Kamu bisa hidup di sini? Tanyanya. Pertanyaan itu tidak terdengar seperti tantangan. Lebih seperti sebuah pengakuan yang belum biasa ia ucapkan. Bisa, jawab Ibu Siti. Kamu yang mengerjakan semua ini? Tanyanya lagi, matanya menyapu kebun dan botol-botol selai. Iya. Budi terdiam. Untuk pertama kalinya, Ibu Siti melihatnya tidak punya jawaban. Dulu aku pikir kamu tidak akan bisa, katanya, suaranya melambat. Ibu Siti menatapnya. Aku juga berpikir begitu, katanya. Jawaban itu membuat Budi tertegun. Tapi aku melakukannya, lanjutnya. Tidak ada nada bangga yang berlebihan dalam suaranya. Hanya sebuah fakta. Budi menghela napas pelan. Masalah ini akan aku diskusikan lagi dengan pengacara, katanya. Sebaiknya kamu berhenti, kata Ibu Siti. Budi menatapnya. Bukan karena aku takut kalah, lanjutnya. Tapi karena ini adalah hal terakhir di antara kita. Aku ingin ini berakhir. Kalimat itu tidak mengandung amarah, tetapi justru karena itu, terdengar lebih jelas. Budi tidak langsung menjawab. Ia memandang sekeliling rumah, lalu kembali menatap Ibu Siti. Kamu banyak berubah, katanya. Tidak, ia menggeleng. Aku hanya mulai melihat. Hening lagi. Pengacara itu menutup tasnya. Kami akan meninjau kembali berkasnya, katanya. Budi mengangguk, lalu berbalik ke pintu. Saat melangkah keluar, ia berhenti sejenak tanpa menoleh. Ibumu orang yang sangat teliti, katanya. Iya, jawab Ibu Siti. Beliau berpikir lebih jauh daripada aku. Ia tidak berkata apa-apa lagi, melangkah keluar. Suara mobil menjauh, perlahan menghilang.
Rumah itu kembali ke kesunyian yang akrab. Pak Tono berdiri sejenak, lalu menoleh pada Ibu Siti. Mereka akan berhenti, katanya. Saya juga berpikir begitu, jawabnya. Pak Tono mengangguk, tidak berkata lebih, lalu keluar. Ibu Siti berdiri sendirian di dalam rumah. Ia memandangi tumpukan dokumen di meja, lalu ke kebun di luar. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pengakuan. Tetapi ia tahu, kali ini ia tidak kalah. Bukan karena ia lebih kuat, tetapi karena untuk pertama kalinya, ia berdiri di tempatnya sendiri. Ia melangkah keluar, berdiri di teras, memandangi bedengan sayur, botol-botol selai, dan tanah yang terhampar di hadapannya. Angin sepoi-sepoi bertiup. Ia menarik napas dalam-dalam. Tidak ada lagi perasaan terdorong, tidak ada lagi perasaan harus mengejar. Yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa terkadang, hal-hal yang kita kira telah hilang, ternyata hanya belum pernah kita genggam dengan cara yang benar. Dan kali ini, ia telah menggenggamnya. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir cerita. Jika Anda merasa cerita ini bagus, silakan tinggalkan komentar, bagikan perasaan Anda, dan subscribe ke saluran ini untuk menemani cerita-cerita berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.